Oke, kembali lagi di YouTube Gara-Gara Gary. Kali ini kita bakal ngebahas tentang cara cepat bikin foto bagus. Nah, semua pasti pengen bikin foto yang bagus. Oke, kita buka lagi dengan satu quote dari Henry Cartier-Bresson. Henry Cartier-Bresson. Coba teman-teman browsing aja gimana cara ngomong yang tepat ntar. Jadi dia ngomong gini, "Your first 10,000 photographs are your worst." Jadi 10.000 foto pertama kita tuh foto-foto yang paling jelek. Nah, kita buktiin dengan saya bahas foto-foto lama saya. Jadi sebelum ngebahas foto-foto lama saya, kemana dia nanya kenapa kok selalu dibuka pakai quote. Jadi zaman dulu ketika saya nggak gitu suka baca, saya cuman bacain quote-nya aja karena menurut saya quote itu salah satu highlight atau kesimpulan dari buku itu. Nah, sama kali ini saya juga di podcast ini saya berusaha rangkum dari berbagai narasumber dan saya pengen kasih insight ke teman-teman dalam waktu yang gak lama, tapi ini intinya semoga berguna buat teman-teman. Oke, kita bahas dengan contoh foto pertama saya tahun 2006, tepatnya 10 November 2006. Ketika baru lulus kuliah dan belum kerja foto. Jadi ini foto dari Novi, sekarang jadi istri saya. Foto pertama zaman dulu 2006 masih belum ngerti gimana caranya timing yang pas buat dapetin ray of light. Terus kalau diperhatiin di lengan kirinya Novi, saya masih overexpose. Itu foto pertama. Ya, ini termasuk foto pertama ketika saya punya kamera SLR ya, DSLR. Terus foto kedua ini ketika saya sudah memasuki sekolah foto dan belajar lighting pertama-tama. Nah, ini foto dari Amel. Kalau dilihat di sini, ini saya malah berusaha pakai fan, tapi yang salah ternyata rambutnya yang terbang instead dari kain kerudungnya yang terbang-terbang, tapi malah rambutnya yang terbang. Terus belum gitu paham soal angle, maksudnya dia punya hidung mancung tapi saya foto dari ketika dia gini, jadi dari bawah, jadi nggak gitu bagus. Terus foto berikutnya sama, masih di sekolah foto di tanggal 27 Januari 2007, saya foto model Ayu. Di sini mulai belajar nih tentang lighting buat beauty portrait. Ini foto berikutnya juga sama, model yang sama. Terus lanjut lagi ketika foto setelah selesai di akhir-akhir sekolah foto saya ini. Jadi di akhir-akhir saya sempat fotoin Sylvie ini model dari video klipnya Niji waktu itu, Disco Lazy Time. Jadi dari Look Model Agency. Saya fotoin Sylvie di studio, terus saya belajar edit, bikin beberapa serian dia pakai lighting beauty juga. Di sini ini close up-nya. Terus setelah selesai sekolah foto, saya sempat fotoin Faradina 5 Juni 2007. Berusaha fotoin konsep beauty pakai softbox. Teman-teman lihat di bola matanya itu ada tuh softbox gitu. Yang softboxnya Okta ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin tadi dari foto pertama sampai foto sekarang, ini foto dibuat setelah saya selesai sekolah foto. Jadi dari foto fashionnya ada perubahan itu. Ini diambil 14 Januari 2008 yang makeup Mas Adrian Surya Pradipa dan modelnya Sisvi dari B Management. Lokasinya di Loop Studio, masih di Jalan Gaharu waktu itu. Jadi ada perubahan, saya udah DI-nya juga ada perubahan nih, contohnya seperti ini. Nah, foto berikutnya adalah ketika saya selesai dan saya selesai belajar foto dan saya terima job fashion pertama saya. Ini untuk produk NYX. Ada beberapa foto teman-teman bisa lihat. Nah, perubahan-perubahan ini kerasa nggak? 10.000 foto pertama itu jelek sampai akhirnya terima kerjaan, bisa bikin foto yang HDR kayak gitu. Buat saya tuh kerasa. Nah, karena
ini dalam hal fashion. Nah, kerjaan saya sebagai wedding photographer sama, ketika saya sekolah fotonya diajarin fashion sampai terima job tentang fashion. Yang di episode kedua saya sempat cerita tentang menangin lomba London AYK dan menang ke London Fashion Week, itu fashion semua. Terus tiba-tiba saya bekerja sebagai wedding photographer. Nah, ini ada foto pertama banget saya kerjain wedding, belum all season waktu itu. Sama, ketika kita udah belajarnya fashion, tiba-tiba dapet jobnya pre-wedding. Ini foto pertama saya diambil 10 Desember 2006. Belum sekolah foto waktu ini. Jadi kalau dilihat misalkan ya kaki ceweknya, saya ngerasa ini sebenarnya salah posisi nih. Jadi kakinya kelihatan gede di sini. Terus ketawa, ekspresinya harusnya saya bisa dapetin yang lebih bagus. Itu foto pertama. Terus di foto berikutnya sama, belum sekolah foto juga waktu itu, belum ada siapa-siapa yang ngajarin. Berusaha dapetin foto foreground, tapi angle-nya terlalu bawah menurut saya. Jadi terus gak ada momen, gak ada ekspresi, gak ada momen apapun di situ. Jadi kerasanya flat. Nah, ini foto berikutnya juga klien yang sama. Ini ada tanggalnya nih, saya inget Sabtu 20 Januari 2007. Nah, waktu itu saya dapat foto-foto lama ini dari fotografer.net, jadi masih ada tanggalnya. Kalau dilihat di tangan si cowok ini kelihatan distorsi gitu. Jadi banyak banget kalau dilihat kekurangannya dari foto-foto ini. Apalagi foto berikutnya nih, ketika zaman dulu masih pakai IR di Kebun Raya Purwodadi foto ini. Jadi ini foto-foto awal-awal saya ngerjain pre-wedding. Nah, ketika udah di all season, ini saya kasih contoh. Berarti fotonya udah ya masih udah mendekati 10.000, jadi udah mendingan ini. Nah, di sini kita kasih lihat di contoh foto ini, foto dari Kohenki. Saya sempat fotoin klien saya ini. Dia zaman itu stylenya fun, jadi kelihatan banget saya berusaha fit in nama tren waktu itu. Tapi sampai sekarang yang saya rasa saya nggak berubah, saya suka sama komposisi. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, placing saya masih berusaha perhatiin modelnya ini di bawah tulisan Candylicious. Jadi placingnya udah bagus. Sampai sekarang ternyata ketika saya review, saya ngerasa oh ternyata saya suka komposisi gitu. Sama nih foto kedua juga masih komposisi. Di sini berusaha bikin foto dengan komposisi simetris. Nah, tapi mungkin ini udah better, tapi mungkin kalau sekarang saya ngerasa misalkan korden di dekat couple dibikin simetris akan lebih bagus kayak gitu. Nih foto berikutnya saya pertama-tama belajar bikin foto kreatif sama props dari lokasi wedding, pakai wedding ring. Terus akhirnya improve lagi dengan bikin komposisi diagonal. Sama masih komposisi diagonal, tapi ini model couple beneran. Tadi pakai cincin, sekarang couple. Nah, saya masih ngerasa kalau misalkan ini yang mungkin yang saya sesalin dari foto ini, kalau misalkan saya ambil foto kayak lagi tutup mata dua-duanya mau kissing, mungkin akan lebih bagus, lebih romance gitu. Nah, di foto berikutnya saya belajar framing. Terus improve lagi, bikin framingnya pakai decisive moment ketika couple lagi ini toast. Sama bikin framingnya setipe tapi beda tantangannya. Yang tadi objek benda mati yang bisa dimainin, yang kita bisa cari-cari komposisi dulu, terus akhirnya berkembang ke objeknya yang orang dan lagi bergerak gitu. Terus lagi berkembang lagi di foto berikutnya framing, tapi coba improve dengan leading lines yang tersirat. Jadi kalau teman-teman perhatiin di foto ini ada satu ibu-ibu di sebelah si bride, dia ngelihat ke couple. Nah, belajar di sini. Tapi kurang apa? Kurang interaksinya misalkan, karena ada ibu-ibu lain yang nggak ngelihat ke couple gitu. Jadi ini sudah better, tapi saya pelajari lagi di foto berikutnya. Cobalah main leading lens-nya pakai poster. Terus diimprove lagi leading lens-nya kayak ada ini lukisan Yesus yang ikut memberkatin couple-nya. Nah, sampai satu titik belajar di 12 Juni 2012
Saya belajar bahwa less is more. Saya belajar simplicity di contoh foto ini. Jadi kesimpulannya buat saya, walaupun di zaman yang serba cepat ini, proses itu tetap ada. Jadi proses belajar itu tetap ada. Jadi quote yang tadi ngomongin 10.000 foto pertama kita itu jelek, ya ini ada contoh nyata dari karya-karya saya gitu. Jadi dari 2006 gimana, selama kita rajin foto, kita akan improve gitu. Kenapa? Karena buat saya, dari video-video podcast awal saya selalu ngomong, kita ini belajar dari evaluasi hasil karya kita. Kita ini belajar dari kesalahan kita. Nah, selama kita mau ngelatih jepretan kita, lebih dari 10.000 dijamin teman-teman akan better. Lain halnya kalau teman-teman bikin 10.000 foto itu cuman 1.000 foto dengan angle yang sama, cuman buat ngabisin shutter. Terus habis itu pindah lagi bikin 1.000 foto. Nah itu namanya cuman bikin 10 foto, bukan 10.000 foto kan. Itu kita nggak bisa improve gitu. Nah, ada yang nanyain lah, terus apa gunanya percepatan teknologi? Wong zaman seperti sekarang ini orang pengennya serba cepat. Nah, buat saya peran percepatan teknologi itu berperan untuk membuat proses belajar kita lebih cepat. Nah, peran percepatan teknologi itu berperan supaya 10.000 foto pertama kita tuh lebih terarah. Karena kenapa? Karena banyak mungkin tutorial di YouTube, banyak mungkin workshop. Nah, peran percepatan teknologi itu cuman berperan memperkaya ide atau referensi kita. Tapi selama kita nggak mau melangkah bikin foto, ya selamanya kita cuma diisi sama teori-teori dan kita nggak tahu pasti kapan harus aplikasiin teori itu. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin foto yang bagus, ingat ini omongan tadi, quote tadi, bahwa 10.000 foto pertama kalian itu jelek. Jadi kalau baru bikin foto dikit terus udah ngerasa happy, puas sama hasilnya, berarti kalian akan terhenti di posisi itu, padahal foto-foto berikutnya akan lebih bagus gitu. Jadi jangan hemat shutter dan biasakan selalu evaluasi foto setiap selesai. Kenapa? Ya ingat itu, kita belajar dari kesalahan kita. Biasakan setiap project selesai langsung evaluasi foto, lihat komposisi kalian udah pas, pencahayaannya udah pas, meteringnya udah pas. Semuanya harus langsung direview. Kenapa? Karena kita masih ingat dengan kondisi ketika kita foto. Kalau kita tunda, kita nge-reviewnya sebulan kemudian, moodnya udah beda gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin foto lebih bagus, seringin foto dan belajar dari hasil foto kalian, belajar dari kesalahan kalian, dijamin kalian bisa bikin foto yang lebih bagus. Oke, itu video podcast kali ini. Saya sharing tentang foto-foto saya di awal-awal, semoga bisa jadi bahan belajar buat teman-teman yang punya foto dengan kondisi kalian belum puas. Aku ngerasa fotoku masih kayak gini-gini, jangan putus asa. Sama dulu ketika saya awal-awal bikin foto, mikirnya malah positif. Gimana caranya bikin foto lebih bagus? Jadikan itu pemacu buat kalian bikin karya yang lebih bagus. Oke? Kalau suka sama video ini dan pengen dengerin video-video berikutnya, jangan lupa subscribe sama klik tombol notifnya. Oke? Thank you teman-teman udah nonton video podcast kali ini. Thank you.